belanja seperti gaji tenaga pendidik, bangunan sekolah, dan administrasi sekolah sebagai core educational purposes. Sedangkan layanan seperti school meals, persis yang kita bicarakan hari ini, school health services, dan transport diklasifikasikan sebagai ancillary services. Pembedaan tersebut sangat relevan bagi perkara aku karena menunjukkan bahwa walaupun layanan makan sekolah dapat mendukung keberhasilan belajar, namun secara sifat penganggaran ia bukan bagian dari inti pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, ukuran konstitusionalitas norma aku tidak dapat dihentikan pada pertanyaan apakah program MBG bermanfaat bagi peserta didik atau tidak, melainkan harus diarahkan pada pertanyaan yang lebih tepat, yaitu apakah program MBG secara hukum anggaran merupakan kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketika jawaban atas pernyataan itu adalah tidak, maka memasukkan program MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan sama dengan menyimpangi tujuan langsung dari pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, bagian ketiga, secara hakikat program MBG berada dalam rezim gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, bukan dalam rezim pendidikan. Konstitusi tidak hanya menjamin adanya hak, tetapi juga menuntut adanya kepastian yang adil. Secara hakikat, MBG berada dalam rezim gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan hal ini dapat dilihat secara terang dari dasar kelembagaannya. Misalnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 membentuk BGN, Badan Gizi Nasional, sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang tugas utamanya berada di bidang pemenuhan gizi nasional. Penamaan, fungsi, struktur, dan mandat BGN sejak awal menunjukkan bahwa titik berat program MBG adalah pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat, bukan pengelolaan sistem pendidikan dan pengembangan proses belajar mengajar. Dari nomenklaturnya saja sudah sangat jelas. Maka secara ontologis, program tersebut berada dalam domain kebijakan gizi dan perlindungan sosial, bukan dalam domain pendidikan, yang fokusnya adalah penyelenggaraan proses belajar, satuan pendidikan, pendidik, kurikulum, dan mutu pembelajaran. Bahkan secara substansi, indikator keberhasilan program MBG juga berbeda dari indikator keberhasilan pendidikan. Program MBG diukur melalui kecukupan gizi, kualitas dan keamanan pangan, jangkauan penerima manfaat, frekuensi penyaluran, efisiensi rantai pasok, dan dampak kesehatan. Sebaliknya, keberhasilan pendidikan diukur melalui akses pendidikan, partisipasi, angka putus sekolah, mutu pembelajaran, ketersediaan guru, kecukupan ruang kelas, sarana pembelajaran, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Ketika indikator utamanya berbeda, rezim hukumnya pun semestinya tidak dicampur adukan. Konstitusi Indonesia sendiri menganut diferensiasi kewajiban negara. Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan kewajiban kesejahteraan sosial memang saling berhubungan, tetapi masing-masing mempunyai dasar, rezim, dan instrumen pembiayaan yang berbeda. Karena itu memasukkan MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan sebagaimana dilakukan dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN merupakan konstruksi yang keliru secara ontologis, konseptual, administratif, dan terpenting konstitusional.